Ini saat yang Berham tunggu-tunggu. Apalagi hari ini akan dijelaskan tentang penetapan perjanjian yang diambil dari Keluaran pasal 24, di mana Tuhan membawa Israel masuk ke dalam inti perjanjiannya sebagai suatu bangsa, bukan seperti bangsa yang lain pada umumnya, namun bangsa yang terikat yang namanya covenant. Oh iya, Ma. Hehe. Berham mau perhatikan baik-baik bersama semua teman-teman BDKA. Halo, apa kabar semuanya? Para sahabat BDKA yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada. Sebelum kita akan mulai perenungan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami pada hari ini untuk kami kembali merenungkan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan yang boleh kami baca pada hari ini. Tolong perenungan kami ya Tuhan, pimpin kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan membawa masuk Israel di dalam perjanjiannya sebagai sebuah bangsa. Penetapan perjanjian ini sangat dijelaskan di dalam bacaan kita hari ini di dalam kitab Keluaran pasal 24. Kita melihat penetapan perjanjian ini dari dua sisi, yaitu dari salah satu sisi orang Israel yang menerima perjanjian itu berdasarkan kehendak bebas mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu mereka harus menjalankan ketetapan Tuhan. Di sisi yang lain, kita melihat bahwa orang Israel sebenarnya tidak dapat menjalankan ketetapan itu dengan kekuatannya sendiri. Wah, rumit ya. Di satu sisi mereka sepertinya dapat melakukan sendiri, tetapi di sisi yang lain mereka tidak dapat. Apakah ini menjadi suatu pertentangan? Yang satu dia bebas melakukan, tapi di satu sisi dia tidak dapat melakukan sendiri dengan kekuatannya. Nah, nanti kita akan lihat seterusnya. Pada waktu itu Musa mendirikan suatu mezbah di kaki gunung, dan dia mengatur 12 batu di sekelilingnya yang menandakan sebagai 12 suku Israel. Nah, kemudian ada orang-orang muda yang bertindak sebagai imam mewakili orang-orang Israel menyembelih hewan kurban, dan darah hewan itu ditaruh dalam sebuah pasu. Nah, jadi sebuah pasu itu pinggan. Ya. Nah, kemudian Musa menuangkan darah itu pada mezbah, karena disitulah Tuhan mau menjumpai umat Israel. Berdiri di atas mezbah darah itu, Musa berhadapan dengan Israel. Sedangkan orang Israel yang hidup penuh dengan dosa tidak mampu berhadapan dengan Tuhan Allah karena diperlukan penebusan. Nah, sebenarnya darah binatang itu bukan dipakai sebagai sarana penebusan, tetapi darah binatang itu melambangkan darah penebusan yang sesungguhnya, yaitu darah Kristus, yang memberikan kepastian hidup bagi umatnya dengan hidup yang sempurna. Tanpa ketaatan Kristus, baik dalam kehidupan maupun kematian Kristus, maka perjanjian itu tidak dapat ditetapkan. Karena darah Kristus yang dicurahkan, maka Allah menetapkan perjanjian dengan umatnya. Dan dalam perjanjian itu termasuk juga kita, karena di dalam Kristuslah perjanjian itu ditetapkan untuk orang-orang yang di sepanjang zaman dan di berbagai tempat yang menjadi miliknya, milik Kristus.
Kemudian Musa membacakan bagi umat Israel semua perkataan dari buku perjanjian itu yang sudah dia tulis. Dan sekali lagi, umat Israel berjanji untuk mematuhi Tuhan Allah. Musa kemudian mengambil sebagian lagi dari darah korban itu, kemudian dipercikan pada umat Israel sebagai tanda bahwa Tuhan Allah mengampuni dosa mereka karena oleh darah Kristus. Jadi meskipun waktu itu Kristus belum hadir, tapi Tuhan sudah memberikan lambang bahwa darah Kristus mengampuni mereka. Musa berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kemudian sesuai dengan perintah Tuhan, Musa naik ke atas gunung bersama dengan Harun dan anak-anak Harun beserta 70 tua-tua Israel. Dan di sana mereka melihat Allah Israel. Mereka bertemu dengan Tuhan Allah. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan Allah menampakkan diri di hadapan mereka, tetapi mereka melihat tempat di mana Tuhan berpijak seperti bertaburan batu permata yang berwarna-warni, yang berkilau-kilauan, seolah-olah langit yang biru berada di bawah kakinya. Benar-benar pemandangan yang indah luar biasa. Dan ternyata perjumpaan dengan Allah tidak membuat mereka mati. Mereka tambah berada di dalam damai sejahtera yang sempurna. Dan mereka boleh makan dan minum di dalam persekutuan dengan Dia. Dan apa yang Allah berikan kepada mereka menggambarkan pemberian Allah kepada semua orang percaya. Karena hanya darah Kristus yang sanggup mengadakan persekutuan yang sempurna antara Tuhan Allah dengan umatnya. Wah, betapa indah dan damainya bila kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita diperdamaikan dengan Dia melalui darah perjanjian dari Tuhan Yesus Kristus. Ingat, pada waktu Tuhan memberikan cawan minuman pada murid-muridnya di meja perjamuan pada malam itu, sebelum Ia disalibkan, Ia berkata, inilah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Di meja perjamuan kudus umat Tuhan pada masa kini menikmati persekutuan yang indah dengan Allah di dalam perjanjiannya dengan cara yang istimewa. Puji Tuhan, hari ini kita belajar orang Israel sepertinya dengan kehendaknya dapat melakukan perjanjian itu, tetapi di sisi yang lain dia tidak dapat. Tapi karena hanya anugerah semata, anugerah yang Tuhan berikan yang menjadikan kita dapat menjalani perjanjian itu. Puji Tuhan, kita bersyukur jikalau Tuhan memberikan perjanjian lewat darah Kristus yang dicurahkan sebagai penebusan bagi kita. Karena kita tidak dapat layak untuk dapat berhadapan dengan Tuhan jika tidak mengalami penebusan oleh darah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini jikalau kami boleh belajar betapa besar anugerah Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh layak menjadi anak-anak Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh taat dan berjanji untuk dapat menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Berham, bagaimana? Apakah lebih jelas? Ya, benar sekali. Hari ini penetapan perjanjian digambarkan lebih jelas, yang menghapuskan keraguan kita. Apakah semata-mata berdasarkan kehendak bebas bangsa Israel itu sendiri, atau sisi lain
yang dimana mereka sebenarnya tidak mampu menjalankan ketetapan-ketetapan dengan kekuatan mereka sendiri. Yang mana ya? Siplah, Berham tidak boleh sombong, tapi juga tidak perlu takut, karena ada topangan kuasa Allah. Mari kita lanjutkan baca buat besok dari Keluaran pasal 25 ayat 1-9, dalam kisah yang lebih seru tentunya. Sampai jumpa sahabat BDKA.